Halo teman-teman semua, selamat datang di Beracun. Bersama aku, Elbilur, kita akan menjelajahi dunia yang penuh dengan mitologi, cerita rakyat, dan fantasi yang memukau. Di sini, kita nggak cuma mendengar cerita, tapi juga masuk ke dalam dunia penuh misteri, keajaiban, dan petualangan tanpa batas. Jadi, duduk santai, siapkan imajinasimu, dan ayo kita mulai perjalanan seru ini. Siap untuk terhipnotis oleh cerita seru dan luar biasa? Yuk, bersama aku, kita buka pintu ke dunia penuh misteri ini. Let's go, Racuners! Kutukan Sang Ayah. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di kaki Gunung Banyu Alit, hiduplah seorang pemuda bernama Sembara. Desa itu, meskipun kecil, penuh dengan tradisi dan kepercayaan terhadap dunia gaib. Masyarakatnya percaya bahwa alam sekitar mereka dijaga oleh makhluk-makhluk gaib yang tidak terlihat. Oleh karena itu, segala perilaku dan tindakan mereka sangat berhati-hati agar tidak menyinggung penghuni dunia lain. Sembara tumbuh dalam bayang-bayang cerita yang menyeramkan tentang keluarganya. Ayahnya, seorang pemburu bernama Ramanta, dikenal sebagai pria yang tangguh dan tak pernah takut menghadapi bahaya. Ia sering masuk ke dalam hutan terlarang untuk berburu, meskipun masyarakat desa telah memperingatkannya tentang risiko mengganggu makhluk gaib di sana. Suatu hari, Ramanta kembali dengan membawa kabar besar. Ia berhasil membunuh seekor ular raksasa yang menjadi momok di hutan itu. Tubuh ular tersebut begitu besar, sehingga membutuhkan 4 orang untuk mengangkatnya. Kulitnya digunakan untuk membuat pelindung tubuh, dan dagingnya dimasak menjadi pesta bagi beberapa penduduk desa yang ingin merayakan keberanian Ramanta. Namun, kemenangan itu membawa malapetaka. Beberapa malam setelah ular itu dibunuh, mimpi buruk menghantui Ramanta. Dalam mimpinya, ular itu bangkit kembali dan berbicara dengan suara manusia, mengutuknya dengan kematian yang mengenaskan. Ular itu juga mengancam bahwa seluruh keturunan Ramanta akan hidup dalam penderitaan, dibenci oleh manusia dan dikejar oleh takdir buruk. Tidak lama setelah itu, hal-hal aneh mulai terjadi di desa. Sawah-sawah mengering, hasil panen gagal, dan hewan-hewan ternak mati secara tiba-tiba. Penduduk mulai percaya bahwa tindakan Ramanta telah menimbulkan murka penghuni hutan. Puncaknya adalah ketika Ramanta jatuh sakit secara misterius. Tubuhnya melemah, kulitnya membiru seperti diracuni, dan dalam beberapa minggu, ia meninggal dunia dengan cara yang tak bisa dijelaskan oleh dukun maupun tabib desa. Kematian Ramanta menjadi titik balik bagi keluarga kecilnya. Sembara yang saat itu baru berusia 7 tahun mulai dijauhi oleh anak-anak lainnya. Ibunya, yang tak kuat menghadapi tekanan sosial, jatuh sakit dan akhirnya meninggal beberapa tahun kemudian. Kini, Sembara hidup sendirian. Ia tumbuh menjadi pemuda tangguh dengan tubuh yang kokoh dan pandangan mata yang tajam. Namun, keberadaannya tetap menjadi momok bagi masyarakat desa. Mereka percaya bahwa kutukan dari ular raksasa itu masih melekat pada darah Sembara. Setiap musibah yang terjadi di desa, entah itu badai yang merobohkan rumah, kebakaran yang menghancurkan lumbung, atau penyakit yang menyerang anak-anak, selalu dikaitkan dengan Sembara. Bahkan, rumor berkembang bahwa Sembara memiliki kekuatan gaib yang gelap, diwariskan oleh ular yang dikutuk ayahnya. Jauhi anak itu, bisik seorang ibu kepada anaknya ketika Sembara lewat di jalan. Dia membawa sial. Lihat saja, sudah berapa banyak yang meninggal sejak dia lahir. Kalimat seperti itu sudah biasa didengar Sembara. Awalnya, ia mencoba melawan stigma tersebut. Ia membantu warga desa membangun rumah, bekerja di ladang, dan menjaga ternak. Namun, tak peduli seberapa keras ia berusaha, pandangan curiga dan kebencian selalu mengikuti. Ketika seekor sapi mati mendadak, mereka menuduh Sembara telah mengutuk hewan itu. Ketika seorang anak kecil demam tinggi, mereka menuduh bahwa Sembara telah menyihirnya. Sembara seringkali bertanya dalam hati, mengapa ia harus menanggung dosa yang bukan perbuatannya? Ia tidak pernah meminta untuk dilahirkan dalam keluarga Ramanta. Ia tidak pernah memilih menjadi anak dari seorang pemburu yang membunuh ular raksasa itu. Namun, takdir seolah telah mengikatnya pada cerita kelam ini.
Situasi semakin memuncak ketika sebuah badai besar melanda desa. Angin kencang menghancurkan hampir seluruh lumbung penyimpanan padi, dan hujan deras menyebabkan sungai meluap, merendam sawah. Dalam kekacauan tersebut, warga desa berkumpul di balai desa. Mereka panik, saling menyalahkan, hingga seorang tetua desa berbicara lantang. "Kita semua tahu asal mula malapetaka ini," katanya sambil memandangi wajah-wajah yang duduk terdiam. "Ini adalah akibat dari kutukan yang dibawa oleh anak Ramanta. Kita sudah membiarkannya tinggal di desa ini terlalu lama. Jika kita ingin selamat, kita harus mengusirnya." Keputusan itu diambil secara sepihak. Malam itu, rumah Sembara dikepung oleh warga desa yang membawa obor dan senjata seadanya. Dengan wajah penuh amarah, mereka memaksa Sembara untuk keluar. "Kamu sudah cukup lama membawa bencana di sini," teriak seorang pria dengan nada penuh kebencian. "Kami tak peduli kemana kamu pergi, yang penting kamu tidak tinggal di sini lagi." Sembara berusaha membela diri. Ia mencoba menjelaskan bahwa dirinya tidak bersalah, bahwa ia bukan penyebab bencana-bencana tersebut. Namun, suaranya tenggelam dalam hiruk-pikuk warga yang semakin brutal. Dengan berat hati, ia mengemasi barang-barang yang sedikit ia miliki, sebuah kain lusuh peninggalan ibunya, sebilah pisau kecil yang diwariskan ayahnya, dan sebotol air. Ia meninggalkan desa itu di bawah hujan deras, tanpa tujuan yang jelas. Saat melangkah menjauh dari tempat ia dibesarkan, Sembara menoleh sekali lagi ke arah desa. Dalam kegelapan malam, ia melihat cahaya obor yang memudar di kejauhan, simbol dari kehidupan yang telah menolaknya. Di antara gemuruh petir dan rintik hujan, ia menggenggam kuat pisau kecil itu sambil bersumpah dalam hati. "Aku akan membuktikan bahwa aku bukan pembawa kutukan. Aku akan mencari kebenaran dan membersihkan nama keluargaku." Dengan langkah penuh tekad, Sembara memasuki hutan yang gelap dan lebat, tempat yang selalu diceritakan sebagai rumah para siluman. Dalam pikirannya, hutan itu adalah tempat terakhir yang bisa ia tuju. Namun mungkin juga tempat di mana ia akan menemukan jawaban atas kutukan yang membayangi hidupnya. Pengembaraan di hutan terlarang. Setelah diusir dari desanya, Sembara melangkah tanpa arah menuju hutan yang sering disebut sebagai tempat terlarang. Hutan itu dikenal dengan nama hutan lindu, sebuah tempat yang dipenuhi mitos dan cerita seram tentang siluman, roh penjaga, dan makhluk-makhluk gaib. Orang-orang desa meyakini bahwa siapapun yang masuk ke dalamnya tidak akan pernah kembali. Namun, bagi Sembara, hutan itu adalah satu-satunya tempat yang tersisa, jauh dari kebencian dan tuduhan tak beralasan. Malam pertama Sembara di hutan terasa begitu mencekam. Angin berhembus lembut, tetapi setiap kali ia melangkah, ranting yang patah di bawah kakinya terdengar seperti gema yang memanggil sesuatu. Udara terasa lebih berat, seperti ada yang mengawasinya dari balik dedaunan gelap. Ia mengumpulkan ranting-ranting kering dan menyalakan api kecil untuk menghangatkan tubuhnya yang basah akibat hujan. Namun, tidur tidak mudah didapatkan. Suara-suara aneh terdengar dari berbagai arah, raungan hewan buas, jeritan seperti suara manusia, dan bisikan samar yang tidak jelas asalnya. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya tetap terjaga. Dalam ketakutan itu, ia menggenggam pisau kecil peninggalan ayahnya, berharap bahwa senjata itu cukup untuk melindunginya dari bahaya yang tak terlihat. Ketika pagi tiba, rasa lapar mulai menyerangnya. Sembara memutuskan untuk menjelajahi lebih dalam ke dalam hutan, mencari sesuatu yang bisa dimakan. Ia menemukan beberapa buah liar yang tumbuh di semak-semak, tetapi ia tetap berhati-hati. Ibunya pernah bercerita bahwa banyak buah di hutan ini yang tampak menggoda tetapi sebenarnya beracun. Berbekal sedikit pengetahuan dari masa kecilnya, ia memilih buah yang ia kenal aman. Hari-hari berlalu, dan hutan itu mulai menunjukkan wajah aslinya. Pada awalnya, Sembara hanya menganggap hutan sebagai tempat yang gelap dan penuh bahaya. Namun, ia mulai menyadari keindahan yang tersembunyi di dalamnya. Ia melihat air terjun kecil yang mengalir jernih, ladang bunga liar yang berwarna-warni, dan kawanan burung yang bernyanyi dengan harmoni yang indah. Namun, keindahan itu selalu diselimuti oleh perasaan aneh, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik bayang-bayang. Suatu hari,
Sembara menemukan dirinya berada di sebuah lembah yang dipenuhi kabut tebal. Udara di tempat itu terasa dingin, dan setiap langkah yang ia ambil terdengar seperti memantul di ruang kosong. Semakin dalam ia melangkah, semakin kuat perasaan bahwa ia sedang diawasi. Kemudian, ia tiba di sebuah danau yang airnya berkilauan seperti perak, meskipun matahari tidak terlihat. Danau itu memancarkan aura yang menenangkan sekaligus menakutkan. Ketika ia mencoba mendekat untuk meminum air danau tersebut, permukaan air tiba-tiba bergolak. Dari dalamnya, muncul seorang perempuan dengan wajah yang begitu cantik. Lebih cantik dari siapapun yang pernah dilihat Sembara sebelumnya. Kulitnya seputih pualam, dan rambut hitam panjangnya mengalir seperti aliran sungai. Matanya memancarkan cahaya hijau zamrud yang menembus jiwa Sembara. "Beraninya kau menyentuh air keramat ini tanpa izin?" Suara perempuan itu bergema, lembut tetapi penuh kewibawaan. Sembara terkejut dan melangkah mundur dengan rasa takut bercampur kagum. Ia segera menundukkan kepala, mencoba menunjukkan rasa hormat. "Maafkan saya," kata Sembara dengan suara gemetar. "Saya tidak tahu bahwa danau ini adalah tempat keramat. Saya hanya seorang pengembara yang tersesat." Perempuan itu tersenyum tipis, tetapi senyumnya terasa dingin. "Namaku Naya," katanya. "Aku adalah penjaga danau ini, dan tidak ada manusia yang diizinkan masuk ke sini tanpa seizin ayahku." Sembara bingung. "Ayahmu? Siapakah ayahmu?" Naya tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia memandangi Sembara dengan tatapan tajam, seolah mencoba membaca pikirannya. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Ayahku adalah Raja Siluman Ular, penguasa hutan ini. Dan kau, manusia, telah melanggar wilayahnya." Mendengar itu, darah Sembara seolah membeku. Cerita tentang Raja Siluman Ular adalah legenda yang sering diceritakan di desanya. Sebuah kisah yang membuat anak-anak takut keluar rumah di malam hari. Menurut cerita, Raja Siluman Ular adalah makhluk gaib yang sangat kuat dan kejam terhadap manusia yang berani mengganggu wilayahnya. Namun, Naya tidak langsung menghukum Sembara. Sebaliknya, ia mendekat dan mengamati pemuda itu lebih dekat. "Ada sesuatu yang berbeda darimu," katanya. "Aku bisa merasakannya. Kau bukan manusia biasa." Sembara merasa bingung. "Saya hanya manusia biasa. Saya diusir dari desa saya, karena mereka percaya saya membawa kutukan." Mendengar itu, Naya tertawa kecil. "Kutukan?" Ia mengulang. "Manusia seringkali menciptakan alasan untuk menutupi ketakutan mereka sendiri. Tapi kutukan atau tidak, ada sesuatu yang menghubungkanmu dengan hutan ini. Aku bisa merasakannya." Naya akhirnya memutuskan untuk tidak mengusir Sembara. Sebaliknya, ia menawarkan tempat berlindung di istana bawah tanah, tempat ia tinggal bersama ayahnya dan para siluman lain. Sembara, yang tidak punya pilihan lain, menerima tawaran itu meskipun ia tahu risikonya. Istana Naya terletak di sebuah gua besar di tengah hutan, tersembunyi di balik air terjun yang megah. Ketika Sembara melangkah masuk, ia terpesona oleh keindahannya. Dinding-dinding gua dihiasi dengan permata yang berkilauan, sementara lantainya dipenuhi dengan hamparan karpet sutra. Lampu-lampu kristal bercahaya lembut menggantung di langit-langit, menerangi setiap sudut ruangan. Namun, suasana istana itu juga terasa berat. Ada aura yang sulit dijelaskan, seperti campuran antara keindahan dan bahaya yang tersembunyi. Para penghuni istana, yang sebagian besar adalah siluman ular dalam wujud manusia, memandang Sembara dengan tatapan dingin dan curiga. Naya memerintahkan para pelayan untuk memberikan Sembara makanan dan pakaian baru. Selama beberapa hari, Sembara tinggal di istana itu dan mulai mengenal Naya lebih dalam. Ia menyadari bahwa di balik kecantikannya, Naya menyimpan kesedihan yang dalam. Sebagai anak dari Raja Siluman Ular, Naya tidak pernah diizinkan meninggalkan wilayah hutan. Meskipun ia hidup dikelilingi oleh kemewahan, ia merasa seperti tawanan di rumahnya sendiri. Sembara dan Naya mulai berbicara lebih sering, saling menceritakan kisah hidup mereka. Perlahan-lahan, hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Namun,
Sembara tahu bahwa keberadaannya di istana itu tidak diterima oleh semua orang, terutama oleh Raja Siluman Ular yang belum ia temui. Hari-hari Sembara di hutan berubah menjadi perjalanan yang penuh misteri dan tantangan. Ia tidak hanya harus menghadapi bahaya dari hutan itu sendiri, tetapi juga mencari cara untuk memahami perannya dalam dunia yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dan di tengah semua itu, benih cinta antara dirinya dan Naya mulai tumbuh, meskipun mereka tahu bahwa hubungan itu akan membawa mereka ke jalan yang penuh risiko. Pertemuan dengan Raja Siluman Ular. Beberapa hari setelah Sembara tinggal di istana bawah tanah itu, ketegangan yang ia rasakan semakin meningkat. Para siluman penghuni istana tidak pernah benar-benar menerima kehadirannya. Mereka memandang Sembara dengan tatapan penuh curiga dan kadang-kadang dengan kebencian. Namun, Naya selalu ada di sisinya, memberikan rasa aman di tengah atmosfer yang menekan. Sembara tahu bahwa keberadaannya di istana ini adalah hal yang langka dan berisiko. Apalagi setelah ia mendengar bahwa Raja Siluman Ular, ayah Naya, telah mengetahui keberadaannya. Sembara duduk di salah satu sudut istana, memikirkan nasibnya. Ia bertanya-tanya apa yang akan terjadi ketika ia bertemu dengan penguasa hutan ini. Lalu, di tengah lamunannya, seorang pelayan mendatanginya dan berkata dengan suara bergetar, "Yang mulia ingin bertemu denganmu sekarang." Dengan hati berdebar, Sembara mengikuti pelayan itu menuju ruang tahta. Jalan menuju ruangan itu panjang dan berliku, dengan dinding-dinding gua yang dihiasi ukiran berbentuk ular melingkar. Cahaya lampu kristal semakin redup, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di sekitar mereka. Sembara berusaha menjaga ketenangannya, meskipun kakinya terasa berat setiap kali melangkah. Ketika akhirnya ia tiba di ruang tahta, pemandangan yang luar biasa menanti di depannya. Ruang itu sangat luas, dengan langit-langit tinggi yang dihiasi permata bercahaya. Di tengah ruangan, terdapat singgasana yang terbuat dari emas dan batu giok, berbentuk menyerupai tubuh seekor ular besar yang melingkar. Di atas singgasana itu duduklah Raja Siluman Ular, sosok yang sangat mengintimidasi. Raja Siluman Ular memiliki tubuh setengah manusia dan setengah ular. Bagian atas tubuhnya tampak seperti pria tua dengan rambut perak panjang dan mata hijau bercahaya, tetapi dari pinggang ke bawah, tubuhnya adalah ekor ular besar yang bersisik emas. Suaranya dalam dan penuh wibawa ketika ia berbicara. "Jadi, kau adalah manusia yang berani melangkah ke wilayahku dan tinggal di istanaku tanpa izin," katanya sambil memandangi Sembara dengan tatapan tajam. Sembara menundukkan kepala sebagai tanda hormat. "Ampuni saya, Yang Mulia. Saya tidak berniat untuk melanggar batas wilayah Anda. Saya hanya seorang pengembara yang mencari perlindungan setelah diusir dari desa saya." Raja Siluman Ular menyipitkan matanya. "Manusia seperti kau seringkali membawa masalah. Apa yang membuatku harus membiarkanmu tetap hidup?" Sembara terdiam sejenak, lalu ia menjawab dengan suara yang tenang namun tegas. "Saya tidak membawa masalah, Yang Mulia. Saya hanya mencari tempat di mana saya tidak dianggap sebagai pembawa kutukan. Jika kehadiran saya di sini menjadi beban, saya bersedia pergi." Jawaban Sembara yang jujur dan rendah hati membuat Raja Siluman Ular terdiam. Namun, bukannya menunjukkan tanda-tanda menerima, ia justru tertawa pelan. Suara tawanya menggema di seluruh ruangan. "Berani juga kau berkata seperti itu. Tapi ada sesuatu dalam dirimu yang menarik perhatianku," katanya. "Aku bisa merasakan aura yang berbeda dari manusia biasa. Siapa kau sebenarnya?" Sembara menceritakan kisah hidupnya, termasuk tentang kutukan yang menimpa keluarganya setelah ayahnya membunuh seekor ular raksasa. Mendengar cerita itu, mata Raja Siluman Ular menyala dengan amarah yang terkendali. "Jadi, kau adalah keturunan manusia yang telah membunuh salah satu makhlukku," katanya dengan nada mengancam. "Ayahmu telah menghancurkan keseimbangan alam di hutan ini, dan kutukan yang kau bawa adalah harga yang pantas diterima keluargamu." Sembara merasa ketakutan, tetapi ia tidak menunjukkan kelemahan. "Jika memang begitu, biarkan saya membuktikan bahwa saya tidak seperti ayah saya. Saya tidak ingin membawa kehancuran. Saya hanya ingin hidup dengan damai." Raja Siluman Ular terdiam, seolah mempertimbangkan sesuatu. Setelah beberapa saat,
Ia berkata, "Baiklah, manusia. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku tidak bisa membiarkanmu tinggal di sini begitu saja. Jika kau ingin membuktikan dirimu, kau harus menjalani ujian." Sembara mengangguk, meskipun ia tidak tahu apa yang dimaksud dengan ujian itu. "Saya siap, Yang Mulia." Raja Siluman Ular tersenyum dingin. "Kita lihat seberapa kuat dirimu. Kau harus pergi ke hutan larangan, di mana banyak makhluk gaib tinggal. Di sana, kau harus mengambil bunga emas surya, yang hanya tumbuh di puncak bukit gelap. Jika kau bisa membawanya kembali, aku akan mempertimbangkan untuk menghapus kutukan keluargamu." Sembara memahami bahwa ini bukan sekadar ujian biasa. Perjalanan ke hutan larangan adalah misi yang sangat berbahaya. Namun, ia tidak punya pilihan. Jika ia ingin mendapatkan tempat di dunia ini dan membersihkan nama keluarganya, ia harus melakukannya. Keesokan paginya, Sembara memulai perjalanannya ke hutan larangan. Naya, yang khawatir akan keselamatan Sembara, mencoba membujuk ayahnya untuk membatalkan ujian itu, tetapi Raja Siluman Ular menolak. Jika dia tidak mampu menyelesaikan ujian ini, berarti dia tidak pantas tinggal di sini, kata Raja dengan tegas. Sebelum Sembara pergi, Naya memberinya sebuah kalung yang terbuat dari batu giok hijau. "Kalung ini akan melindungimu dari bahaya kecil, tetapi kau harus berhati-hati. Hutan larangan penuh dengan makhluk yang tidak akan segan-segan membunuhmu," kata Naya dengan nada cemas. Sembara mengucapkan terima kasih dan berjanji bahwa ia akan kembali. Dengan kalung itu di lehernya, ia melangkah masuk ke hutan larangan, sebuah tempat yang bahkan lebih gelap dan menyeramkan daripada bagian hutan lainnya. Di sepanjang perjalanan, ia menghadapi berbagai rintangan. Ia bertemu dengan kawanan serigala yang matanya bersinar merah, harus melewati rawa beracun yang mengeluarkan gas mematikan, dan hampir terperangkap dalam ilusi yang diciptakan oleh roh-roh penghuni hutan. Namun, Sembara tetap bertahan. Ia mengandalkan keberanian, keteguhan hati, dan kalung pemberian Naya untuk melindunginya. Setelah berhari-hari berjuang, Sembara akhirnya mencapai puncak bukit gelap. Di sana, di tengah kegelapan yang pekat, ia melihat bunga emas surya yang bersinar terang seperti matahari kecil. Ketika ia mendekat untuk memetiknya, seekor makhluk besar muncul dari balik bayang-bayang, seekor naga hitam dengan mata merah yang menyala. Makhluk itu menjaga bunga tersebut dan menganggap siapapun yang mencoba mengambilnya sebagai ancaman. Pertarungan sengit terjadi. Dengan segala keterbatasannya, Sembara melawan naga itu dengan kecerdikan dan ketangguhan. Pada akhirnya, ia berhasil melukai naga itu dan mengambil bunga emas surya. Namun, tubuhnya penuh luka, dan ia hampir kehilangan kesadaran. Sembara kembali ke istana dengan tubuh yang terluka, tetapi membawa bunga emas surya. Raja Siluman Ular, yang awalnya meremehkannya, terkejut melihat keberhasilannya. Ujian itu tidak hanya membuktikan keberanian Sembara, tetapi juga ketulusannya. "Baiklah," kata Raja Siluman Ular. "Kau telah membuktikan dirimu. Kutukan keluargamu akan kuhapus, tetapi kau harus tetap tinggal di sini dan melayani istana ini." Sembara mengangguk. Ia telah menemukan tempat baru yang menerimanya, dan yang terpenting, ia telah memenangkan kepercayaan Naya dan ayahnya. Cinta yang terlarang dan konspirasi di Istana Siluman. Setelah berhasil melewati ujian yang diberikan oleh Raja Siluman Ular, Sembara akhirnya diterima di Istana Bawah Tanah sebagai bagian dari Kerajaan Siluman. Namun, meskipun ia telah membuktikan dirinya, banyak penghuni istana masih memandangnya dengan curiga. Sebagai manusia yang tinggal di antara para siluman, ia tetap dianggap sebagai makhluk asing yang sewaktu-waktu bisa membawa bencana. Namun, satu hal yang semakin jelas adalah perasaan antara dirinya dan Naya yang semakin tumbuh. Sejak awal, Naya selalu menunjukkan kepedulian terhadapnya, dan seiring berjalannya waktu, perhatian itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sembara pun merasakan hal yang sama, tetapi ia tahu bahwa mencintai putri dari Raja Siluman Ular adalah hal yang berbahaya. Malam-malam di Istana Bawah Tanah selalu dipenuhi keheningan. Namun, di salah satu sudut taman istana, Sembara dan Naya sering bertemu secara diam-diam. Mereka berbicara tentang banyak hal,
tentang masa lalu mereka, tentang mimpi-mimpi mereka, dan tentang keinginan Naya untuk melihat dunia luar yang selama ini terlarang baginya. Ayahku tidak pernah mengizinkanku keluar dari istana ini, kata Naya suatu malam, duduk di atas batu besar dekat kolam yang berkilauan diterangi cahaya batu permata. Aku selalu bertanya-tanya, seperti apa rasanya melihat dunia di luar hutan ini? Seperti apa desa-desa manusia? Apakah mereka benar-benar kejam seperti yang diceritakan? Sembara tersenyum pahit. Dunia manusia tidak seindah yang kau bayangkan, Naya. Aku sendiri telah diusir oleh bangsaku sendiri. Tapi aku percaya, selalu ada tempat di mana kita bisa diterima apa adanya. Naya menatap Sembara dengan lembut, lalu berkata, dan mungkin tempat itu adalah di sisimu. Kata-kata itu membuat dada Sembara berdebar. Ia tahu bahwa hubungannya dengan Naya adalah sesuatu yang tidak akan diterima oleh Raja Siluman Ular. Namun, hatinya berkata lain. Di antara mereka telah tumbuh perasaan yang begitu kuat, dan tidak ada yang bisa menghentikan itu. Namun, cinta mereka tidak luput dari pengawasan. Ada mata-mata di istana yang memperhatikan kedekatan mereka, dan kabar mengenai hubungan terlarang ini segera sampai ke telinga seorang penasihat raja yang licik, Pangeran Agra, seorang siluman ular yang telah lama mengincar Naya untuk dijadikan istrinya. Pangeran Agra adalah salah satu siluman paling berpengaruh di istana. Ia sudah lama menginginkan Naya sebagai istrinya, tetapi Raja Siluman Ular belum memberikan izin untuk pernikahan. Kini, melihat manusia biasa seperti Sembara mendekati Naya, ia merasa terhina dan marah. Seorang manusia berani mencintai putri kerajaan? Ini penghinaan, geramnya saat berbicara dengan beberapa pengikutnya. Aku harus menyingkirkan pemuda itu sebelum dia merusak segalanya. Pangeran Agra lalu menyusun rencana jahat. Ia tahu bahwa meskipun Raja Siluman Ular telah menerima Sembara, ia tidak akan pernah mengizinkannya menikahi putrinya. Oleh karena itu, ia memanfaatkan situasi ini untuk memfitnah Sembara. Pada suatu malam, Pangeran Agra menghadap Raja Siluman Ular dengan wajah serius. Yang mulia, aku membawa kabar yang tidak menyenangkan, katanya dengan nada licik. Apa yang terjadi, Agra? Tanya Raja Siluman Ular dengan tatapan tajam. Aku telah mendengar bahwa manusia itu, Sembara, berencana untuk melarikan diri dari istana ini bersama Putri Naya. Aku bahkan memiliki saksi yang melihat mereka sering bertemu secara diam-diam. Ini adalah penghinaan bagi kerajaan kita. Raja Siluman Ular terdiam, wajahnya berubah muram. Ia memang telah melihat bagaimana Naya dan Sembara semakin dekat, tetapi ia tidak menyangka bahwa manusia itu bisa berani membawa putrinya pergi. Jika berita ini benar, maka Sembara telah mengkhianati kepercayaanku, katanya pelan tetapi penuh kemarahan. Bawa dia ke hadapanku. Aku akan memastikan sendiri kebenarannya. Malam itu, Sembara sedang berada di taman istana ketika tiba-tiba para pengawal siluman muncul dan mengepungnya. Atas perintah raja, kau harus ikut bersama kami, kata salah satu pengawal dengan nada tegas. Sembara bingung. Apa yang terjadi? Apa kesalahanku? Namun, para pengawal tidak menjawab. Mereka membawanya dengan paksa ke ruang tahta, di mana Raja Siluman Ular sudah menunggunya dengan wajah penuh kemarahan. Sembara, suara raja bergema di ruangan itu. Aku telah mendengar kabar bahwa kau berencana melarikan diri dengan putriku. Apakah itu benar? Sembara terkejut. Yang mulia, itu tidak benar. Aku memang mencintai Naya, tetapi aku tidak pernah berniat menculiknya atau melarikan diri. Namun, sebelum ia bisa menjelaskan lebih lanjut, Pangeran Agra melangkah maju dengan senyum licik. Jangan percaya padanya, Yang Mulia. Aku memiliki saksi yang telah melihat mereka merencanakan pelarian ini. Lalu, muncul beberapa siluman yang telah disuap oleh Pangeran Agra. Mereka bersaksi bahwa mereka telah melihat Sembara dan Naya berbicara tentang dunia luar dan rencana untuk meninggalkan istana. Raja Siluman Ular tampak ragu sejenak, tetapi amarahnya lebih besar daripada keraguannya. Aku telah memberimu tempat di istanaku, mempercayaimu, bahkan menghapus kutukan keluargamu. Dan ini balasanmu. Sembara ingin membela diri, tetapi ia tahu bahwa dalam situasi ini,
tidak ada yang akan mempercayainya. Ia hanya bisa menatap Naya yang berdiri di sudut ruangan dengan wajah penuh ketakutan dan kesedihan. Sebagai hukuman atas pengkhianatanmu, kata Raja Siluman Ular, kau akan dibuang ke lubang tanpa dasar di lembah kegelapan. Itu akan menjadi akhir dari keberadaanmu. Ketika para pengawal hendak membawa Sembara pergi, Naya tiba-tiba berteriak, "Tidak, aku tidak akan membiarkan ini terjadi." Semua mata tertuju padanya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Ayah, aku mencintai Sembara. Aku tidak peduli bahwa dia manusia. Aku tahu ada seseorang yang mencoba menjebaknya, dan aku yakin Pangeran Agra ada di balik semua ini." Raja Siluman Ular terkejut mendengar kata-kata putrinya, tetapi ia tetap keras kepala. "Cinta yang kau rasakan hanyalah kelemahan, Naya. Seorang manusia tidak bisa hidup di antara kita." Naya menatap ayahnya dengan mata penuh tekad. "Jika kau mengusirnya, maka aku akan pergi bersamanya." Seluruh ruangan hening. Tidak ada yang berani berbicara, bahkan Pangeran Agra terlihat terkejut dengan keberanian Naya. Raja Siluman Ular menatap putrinya dengan marah, tetapi juga dengan kesedihan. Ia tahu bahwa jika ia memaksa hukuman ini, ia bisa kehilangan putrinya selamanya. Namun, keputusan harus dibuat. Keputusan besar dan perlawanan terakhir. Ketegangan memenuhi ruang tahta kerajaan Siluman Ular. Naya berdiri di tengah ruangan dengan penuh keberanian, berhadapan langsung dengan ayahnya yang masih duduk di singgasananya. Raja Siluman Ular menatap putrinya dengan sorot mata tajam, seolah ingin menembus isi pikirannya. Di sekeliling mereka, para siluman istana menyaksikan drama yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang putri kerajaan menantang ayahnya sendiri demi seorang manusia, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya dalam sejarah istana ini. Pangeran Agra, yang sejak tadi berdiri di samping raja, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Rencananya untuk menyingkirkan Sembara hampir berhasil, tetapi kini Naya telah membalikkan keadaan. Keheningan yang menegangkan berlangsung lama sebelum Raja Siluman Ular akhirnya berdiri dari singgasananya. Suaranya menggelegar di dalam ruangan. "Kau benar-benar telah jatuh dalam kelemahan, Naya," katanya. "Seorang putri siluman seharusnya tidak boleh diperbudak oleh perasaan kepada manusia. Aku telah membiarkan manusia ini tinggal di istanaku, tetapi aku tidak akan membiarkan dia merusak garis keturunan kita." Naya tidak gentar. Dengan suara lantang, ia menjawab, "Jika mencintai seseorang adalah kelemahan, maka aku rela menjadi lemah. Aku tahu bahwa Sembara bukan manusia biasa. Ia adalah seseorang yang berani, tulus, dan telah membuktikan dirinya dalam ujianmu. Apakah kau masih menganggapnya sebagai ancaman setelah semua yang telah ia lalui?" Raja Siluman Ular menatap Sembara dengan tajam. Ia tahu bahwa pemuda itu telah menunjukkan keberanian dan kehormatan yang tidak dimiliki banyak manusia. Namun, sebagai seorang raja, ia tidak bisa begitu saja melanggar aturan yang telah diwariskan turun-temurun. "Aku bisa saja membiarkan dia hidup, tetapi pernikahan antara manusia dan siluman akan mengundang kemarahan para penghuni kerajaan ini. Mereka tidak akan menerimanya," ujar raja dengan nada berat. "Tapi mereka akan menerima jika aku yang menjadi pemimpin mereka suatu hari nanti," kata Naya dengan penuh keyakinan. "Aku akan membuktikan bahwa Sembara layak untuk berada di sini. Jika ayah tidak bisa menerima itu, maka aku akan meninggalkan istana ini selamanya." Gema kata-kata Naya bergema di ruangan itu, membuat semua siluman yang hadir saling berbisik. Raja Siluman Ular tampak bergumul dengan pikirannya. Sebagai seorang ayah, ia tidak ingin kehilangan putrinya, tetapi sebagai seorang raja, ia harus menjaga kehormatan dan keseimbangan kerajaan. Melihat kebimbangan raja, Pangeran Agra tahu bahwa ia harus bertindak cepat sebelum keputusan berpihak pada Sembara. Dengan nada licik, ia berlutut di hadapan raja dan berkata, "Yang mulia, jika putri Anda benar-benar ingin bersama manusia ini, maka biarkan mereka membuktikan kelayakan mereka dengan cara yang lebih terhormat, melalui duel suci." Duel suci adalah tradisi kuno di kerajaan siluman. Ini adalah pertarungan hidup dan mati yang digunakan untuk menentukan nasib seseorang di hadapan para dewa. Jika Sembara menang,
ia akan diterima sebagai bagian dari kerajaan. Namun, jika ia kalah, maka nyawanya akan diambil dan Naya tidak akan bisa menentang keputusan itu. Raja Siluman Ular mengangguk perlahan. Baik, jika itu yang kau inginkan, maka duel ini akan menjadi penentu segalanya. Jika Sembara bisa mengalahkan lawannya, aku akan mengizinkannya untuk tetap tinggal dan menikahi putriku. Naya terkejut. Ayah, itu tidak adil. Diam, Naya, kata Raja Siluman Ular. Aku telah memberi kesempatan. Sekarang semuanya tergantung pada manusia itu. Sembara, yang sejak tadi diam, mengangguk perlahan. Ia tahu ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang Naya. Ia tidak bisa mundur sekarang. Aku menerima tantangan ini, katanya tegas. Duel suci diadakan di arena pertarungan kerajaan, sebuah tempat kuno yang dikelilingi oleh batu-batu besar yang diukir dengan simbol ular. Para penghuni istana berkumpul untuk menyaksikan pertarungan yang akan menentukan nasib Sembara. Lawannya bukan sembarang siluman. Raja Siluman Ular telah memilih petarung terbaik di kerajaannya, Pangeran Agra sendiri. Dengan baju besi berwarna emas dan mata yang berkilat penuh kebencian, Pangeran Agra berdiri di seberang arena, siap untuk menghabisi Sembara. Ini akan menjadi akhir dari keberadaanmu, manusia, katanya dengan seringai jahat. Pertarungan dimulai dengan cepat. Pangeran Agra menyerang lebih dulu, menggunakan kecepatan dan kekuatan siluman ularnya untuk mengelak dan menyerang dari sudut-sudut yang sulit ditebak. Sembara berusaha bertahan, tetapi ia terus terdesak. Namun, di tengah tekanan itu, ia mengingat semua hal yang telah ia lalui, diusir dari desa, bertahan di hutan, menghadapi ujian Raja Siluman Ular, dan perasaan cintanya kepada Naya. Dengan tekad yang semakin kuat, ia mulai membaca pola serangan Pangeran Agra dan menemukan celah dalam pertahanannya. Pada saat yang tepat, Sembara menghindari serangan Pangeran Agra dan melancarkan serangan balasan. Ia menusukkan pedang yang diberikan oleh Naya tepat ke bahu Pangeran Agra, membuatnya jatuh berlutut. Dengan pedang di leher Pangeran Agra, Sembara bisa mengakhiri hidupnya saat itu juga. Tetapi ia tidak melakukannya. Aku tidak seperti dirimu, Agra, katanya. Aku tidak membunuh hanya untuk menang. Aku hanya ingin hidup dengan damai. Raja Siluman Ular, yang menyaksikan pertarungan itu, akhirnya melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya dalam diri seorang manusia, kehormatan. Dengan suara berat, Raja akhirnya berkata, Sembara, kau telah membuktikan dirimu tidak hanya dengan kekuatan, tetapi juga dengan kebijaksanaan. Aku mengizinkanmu untuk menikahi putriku. Sorak-sorai terdengar dari beberapa penghuni istana yang mulai melihat Sembara dengan cara yang berbeda. Naya berlari dan memeluknya dengan air mata kebahagiaan. Sementara itu, Pangeran Agra yang kalah hanya bisa menatap dengan kemarahan yang membara. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa menentang keputusan raja. Dengan penuh penghinaan, ia berjalan keluar dari arena, membawa dendam yang tidak akan padam. Beberapa hari kemudian, upacara pernikahan antara Sembara dan Naya diadakan dengan penuh kemegahan. Meski awalnya banyak siluman yang menentang, kemenangan Sembara dalam duel suci membuat mereka mulai menerima kehadirannya. Raja Siluman Ular, meskipun masih berat hati, akhirnya menerima manusia sebagai bagian dari keluarganya. Ia bahkan mengangkat Sembara sebagai salah satu pelindung kerajaan. Sembara akhirnya menemukan tempat yang bisa menerimanya, dan Naya mendapatkan kebebasan yang selalu ia dambakan. Bersama-sama, mereka membangun kehidupan baru, membuktikan bahwa cinta bisa mengatasi batasan apapun, bahkan antara manusia dan siluman. Terima kasih sudah berani menjelajahi cerita ini bersama Beracun. Ingat, setiap mitos, legenda, dan fantasi bukan hanya dongeng biasa. Mereka punya jejak yang mungkin masih berbisik di sekitarmu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah lain yang akan membawamu semakin jauh ke dalam dunia yang tak pernah kamu duga. Aku Elbilur, akan selalu menunggu kalian kembali. Karena di dunia ini, hanya mereka yang berani menembus batas kenyataan yang akan menemukan kebenaran. Sampai jumpa. Selalu ingat, bayangan tak pernah benar-benar pergi,
Mereka hanya menunggu.